saja. Di sini itu yang pertama saya akan membahas sifat-sifat kubus. Nah, sifat-sifat kubus yang pertama itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi, yaitu A, B, C, D dan E, F, G, H. Kemudian yang ketiga itu D, C, F, G. Yang keempat itu A, D, H, E. Yang kelima itu D, C, G, H. Dan yang terakhir itu A, B, F, E. Nah, sifat kubus yang kedua itu memiliki 12 tusuk yang sama panjang, yaitu tusuk AB, tusuk BC, tusuk CB, dan tusuk DA. Kemudian tusuk yang nomor itu tusuk EF, tusuk FB, tusuk DH, tusuk HE. Kemudian tusuk AE, tusuk B, tusuk BF, tusuk CB, dan tusuk DH. Nah, sifat kubus yang nomor 3 yaitu memiliki 8 titik sudut. Memiliki 8 titik sudut yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Nah, sifat-sifat kubus yang nomor 4 yaitu memiliki 12 diagonal sisi, yaitu diagonal AC, diagonal BD, diagonal EB, diagonal FH, diagonal BG, diagonal CF, diagonal AA, diagonal DE, kemudian diagonal DG, diagonal CH, diagonal AF, dan diagonal DE. Nah, sifat-sifat kubus yang nomor 5 yaitu memiliki 4 diagonal pang, yaitu AG, kemudian BH, kemudian CE, kemudian DE. Nah, yang kedua yaitu ada sifat-sifat balok. Nah, balok di sini sifat balok yang pertama yaitu memiliki 6 sisi terdiri dari 3 pasang sisi, yaitu sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Sisi
CG, sisi CH, sisi AR, dan yang terakhir itu sisi BE. Dan sifat-sifat balok yang nomor 5 yaitu memiliki 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AB, kemudian BH, kemudian EC, dan yang terakhir itu DF. Nah, selanjutnya di sini ada tabung. Nah, sifat-sifat tabung itu yang pertama mempunyai 3 bidang sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi selimut. Nah, sifat tabung yang kedua yaitu mempunyai 2 rusuk. Nah, selimut di sini juga merupakan rusuk tabung. Sifat tabung yang ketiga yaitu sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Nah, sisi alas dan sisi atas itu berbentuk lingkaran. Sifat tabung yang keempat yaitu jarak antara sisi alas dan atas disebut tinggi tabung. Nah, jarak antara sisi alas dan sisi atas ini yang tadi
tulis sisi kali sisi. Jadi bisa ditulis 6 kali S pangkat 2. Nah, maka ini rumus dari luas permukaan kubus. Di sini ada contoh soal. Sebuah kubus memiliki panjang 7 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Diketahui tadi panjangnya 7 cm. Dan ditanya itu luas permukaan kubus. Dan ditanya itu luas permukaan kubus. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S pangkat 2. 6 kali S pangkat 2. Jadi 6 sisinya itu panjangnya 7 cm. Berarti 7 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Maka ditulis 49. Kemudian 6 dikali 49 sama dengan 294 cm persegi. Maka jadi luas permukaan kubus adalah 294 cm persegi. Maka ketika sebuah kubus itu memiliki panjang 7 cm, maka luas kubus tersebut adalah 294 cm persegi. Oke, di sini selanjutnya saya membahas tentang luas permukaan balok dan bagaimana cara mendapatkan rumus balok. Rumus luas permukaan balok. Nah, di sini sudah ada gambar balok. Nah, ketika balok itu dibuka, maka balok itu akan sisi-sisinya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, luas permukaan balok itu adalah menghitung luas jari-jarinya. Ini jari-jari balok. Jadi, cara menghitungnya itu sisi atas dan bawah, sisi atas dan bawah. Di sini sisi atas dan bawah itu yaitu adalah sisi atas dan bawah sama dengan
T. Sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan dan sisi kiri sama dengan 2 kali L kali T, luas kali tinggi. Nah, dari mana dapatnya 2 kali luas kali tinggi? Yaitu luas sisi kanan itu ada L kali T, dan di sisi kiri itu ada L kali T. Maka dapat ditulis 2
adalah 248 cm persegi. Jadi jika sebuah balon memiliki panjang 10 cm, lebar 6 cm dan tinggi cm, maka luasnya itu adalah 248 cm persegi. Oke, selanjutnya di sini ada lampu. Di sini saya akan bahas tentang luas permukaan tabung dan bagaimana cara mendapatkan bentuk luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan sudah dilihat di sini gambar tabung, dan ketika tabung itu dibuka, maka sisi-sisinya itu akan berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya luas permukaan tabung itu adalah luas selimut tabung ditambah luas sisi atas ditambah luas sisi alas. Nah, kan di sini luas selimut itu 2 ditambah tinggi. Kenapa ditambah tinggi? Karena selimut itu selimut tabung itu juga mempunyai tinggi, dan ditambah luas sisi atas. Luas sisi atas ini pi r pangkat 2, berarti ditambah pi r pangkat 2 dan ditambah luas sisi alas. Sedangkan sisi alas itu adalah pi r pangkat 2, maka di sini ditambah pi r pangkat 2. Kemudian selanjutnya 2 pi r tambah p ditambah, kan tadi pi r pangkat 2 ditambah pi r pangkat 2 berarti itu sama dengan 2 pi r pangkat 2. Maka di sini ini 2 pi r pangkat 2. Kemudian 2 pi r. Kenapa di sini cuma ditulis 2 pi r? Karena 2 pi r sama 2 pi r itu sama, maka cuma ditulis 1. Maka di sini 2 pi r ditambah t ditambah r. R ini adalah jari-jari. Oke, selanjutnya contoh soal. Contoh soal di sini adalah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm, tinggi 10 cm. Itulah luas permukaan tabung. Diketahui tadi jari-jarinya. Jari-jari atau R itu 7 cm dan tinggi 10 cm. Dan ditanya hitunglah luas permukaan tabung. Ditanya
348 cm tersebut. Maka, jika ada tabung yang memiliki jari-jari itu 7 cm dan tinggi 10 cm, maka luasnya itu adalah 748 cm tersebut. Dan selanjutnya, di sini ada kerucut. Bisa dilihat kerucut, gambar kerucut awalnya. Di sini sudah ada gambar kerucut. Nah, ketika kerucut itu dibuka, maka jari-jarinya itu akan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui rumus luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut itu adalah menghitung luas dari jari-jarinya. Nah, di sini luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alat kerucut. Maka luas selimut yaitu PR S itu adalah selimut S itu adalah garis pelukisnya ditambah PR tambah 2. Di bawahnya karena PR ditambah PR, maka itu karena di sini ada P dan P, maka cukup ditulis 1 yaitu PR 40 S tambah M atau jari-jari. Masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 6 cm dan panjang garis pelukis atau S itu 10 cm. Itulah luas permukaan tersebut. Ketahui jari-jari alas tadi 6 cm dan